Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Haikal, NIM 20121553, Prodi Sistem Informasi, kelas SI02. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi efektif. Definisi komunikasi efektif menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan. Lanjut, unsur-unsur komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi, antara lain yang pertama komunikator, atau yaitu pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua, komunikan, yaitu penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon atau memberi tanggapan. Yang ketiga, media, yaitu saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, pesan. Isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Yang terakhir, tanggapan merupakan dampak efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan, diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Selanjutnya, apa syarat komunikasi yang efektif? Syarat-syarat untuk berkomunikasi secara efektif antara lain, yang pertama, berpikiran terbuka, yaitu berpikiran terbuka atau open-minded. Kita harus berpikiran terbuka karena agar menambah wawasan kita. Dan yang kedua, menciptakan suasana yang menguntungkan, yaitu membuat suasana dibikin nyaman mungkin agar obrolan menjadi rileks, lebih menarik, dan komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Disarankan tidak menggunakan bahasa daerah karena lawan bicara kita atau komunikan belum tentu mengerti bahasa daerah kita. Disarankan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, dan begitu pula jika berbicara dengan orang luar negeri, mereka belum tentu paham bahasa Indonesia. Sebaiknya menggunakan bahasa persatuan dunia, yaitu bahasa Inggris. Yang keempat, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau menjadi pihak komunikan. Pesan yang disampaikan harus menarik agar topiknya lama dibahas, tidak berganti-ganti topik, karena salah satu komunikasi yang efektif tidak sering berganti-ganti topik. Dan yang terakhir, menjadi pendengar yang baik. Sebagai komunikan, kita harus mendengarkan komunikator menyampaikan pesan, dan kita selanjutnya akan menanggapinya dengan baik agar komunikasi berjalan efektif. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif.
Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini yaitu komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tentunya menambah wawasan. Saya rasa sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.